Bab 942, Kebenaran terungkap. Bahkan Han Zeng tercengang, awalnya ia mengira semuanya sudah berakhir, dan tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari teknik pesona Lady Silver Fox. Namun, Yang Chen benar-benar berhasil melakukannya. Lady Silver Fox sangat terkejut. Kecuali jiwa seseorang jauh lebih maju darinya dan memiliki kemauan yang kuat, seseorang tidak akan mampu menolak teknik menawannya. Tekniknya yang menawan terdiri dari dua aspek, menyerang hati dan jiwa. Keduanya harus dimiliki agar tidak terluka oleh teknik menawannya. Secara sederhana, beberapa seniman bela diri memiliki tekad alami dan tidak mudah terpengaruh oleh wanita. Namun, ini hanya satu aspek. Jika kultivasi jiwa mereka tidak cukup kuat, mereka akan tetap tenggelam dalam teknik menawannya. Kalau laki-laki itu jiwanya kuat tapi dia terobsesi dengan wanita, dia pasti akan tetap tergoda olehnya. Itu terlalu sulit. Jadi teknik menawannya hampir tak terkalahkan. Mengapa para pengawal itu menyetujuinya dengan mudah tadi? Itu karena ketika dia berbicara, dia sedikit menggunakan teknik pesona, menyebabkan para pengawal itu segera menyerah dan tunduk padanya. Dia menyukai perasaan ini, tetapi dia juga benci dan takut kalau ada orang yang bisa menolak teknik menawannya. Yang Chen berbicara perlahan, apakah kamu masih ingin merayuku dengan teknik menawanmu? Nona Silver Fox, kamu tidak cukup baik. Lady Silver Fox merasa kesal dan marah, Nak, jika kau tidak tunduk padaku dengan sukarela, aku akan memaksamu. Baiklah, karena kau tidak ingin menjadi kekasihku, aku akan membunuhmu saja. Kalian semua, serang dia. Anak ini mungkin sudah kehabisan cara. Siapapun yang bisa membunuhnya akan diberi hadiah 200 batu roh tingkat tertinggi. Aku sendiri akan mengambil tindakan juga, jadi jangan takut, kerahkan semangat kalian. Begitu kata-katanya jatuh, para ahli alam bela diri sejati yang telah dipukuli dengan memalukan oleh gaya gunung runtuh dengan cepat bangkit kembali. Masuk akal bahwa gerakan Yang Chen sebelumnya pasti telah menghabiskan banyak ki sejatinya, jadi di mana dia akan memiliki cara lain sekarang. Selain itu, dengan Lady Silver Fox yang secara pribadi mengambil tindakan, hal itu benar-benar membangkitkan kegembiraan di antara para seniman bela diri. Bunuh dia dan dapatkan batu roh bermutu tinggi. Mengenakan biaya. Saat para seniman bela diri itu melancarkan gerakan mereka, Lady Silver Fox dengan jahat mengeluarkan cambuk, yang memancarkan gas hitam aneh, tampak sangat menakutkan. Nak, saatnya kau mati. Lady Silver Fox memimpin dalam mencambuk. Yang Chen bisa merasakan kekuatan aneh yang keluar dari cambuk itu. Dengan ekspresi tak berdaya, awalnya dia tidak ingin menimbulkan masalah. Jika memungkinkan, dia sangat berharap orang-orang ini akan memberinya muka, dan kemudian semuanya akan berakhir, dan semua orang akan berpisah dengan baik-baik. Tetapi Lady Silver Fox bersikeras mencari kehancurannya sendiri. Karena itu, Yang Chen berkata dengan dingin, jika kamu tidak pergi sekarang, jangan berharap untuk pergi nanti. Jajaran seperti itu akan sulit dihadapi bagi petarung alam bela diri sejati lainnya, namun belum tentu demikian baginya. Dalam sekejap, Yang Chen membuka ruang sungai 8 ekstremitas yang mengalir. Cakar emas, keluarlah. Saat kata-kata itu terucap, tubuh besar Golden Claw melompat keluar dari ruang sungai 8 ekstremitas yang mengalir, tubuhnya yang besar membentang dan menempati semua area di dekatnya. Saat Golden Claw muncul, ia pertama-tama mengangkat kepalanya, mengaktifkan tubuhnya sebelum membuka mulutnya dan menyemburkan sejumlah besar api. Api Golden Claw unik dan sejenisnya. Sejumlah besar api terbentuk, menyebar dengan cepat. Para ahli alam bela diri sejati di berbagai tahap berteriak saat mereka mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi tidak dapat menghalangi api misterius itu. Golden Claw paling jago dalam menghadapi musuh dalam jumlah besar. Dalam sekejap mata, antek-antek kecil itu berhasil dihabisi oleh Golden Claw. Tuan muda, hanya tinggal satu lagi, kata Golden Claw. Lady Silver Fox awalnya ingin membunuh Yang Chen, tetapi ketika dia melihat kemunculan Golden Claw dan kejadian tadi, dia benar-benar ketakutan. Siapa kau? Tanya Lady Silver Fox dengan kaget. Yang Chen berkata, tidak masalah siapa aku. Yang penting, Nona Rubah Perak, kau ingin membunuhku sekarang dan juga ingin aku menjadi kekasihmu. Begitu Lady Silver Fox mendengar ini, dia menyadari bahwa dia dalam masalah.
Yang Chen masih mengingatnya. Bibirnya gemetar ketakutan, dan dia segera berkata, "Yang, Tuan Muda Yang, tadi itu salahku. Tolong ampuni nyawaku. Selama kamu mengampuni aku bersedia menjadi kekasihmu dan menerima segala hinaan darimu." Cakar emas, bunuh dia. Yang Chen memerintahkan dengan dingin, tidak percaya bahwa Lady Silver Fox adalah orang yang mudah dikendalikan. Dia tidak memberinya kesempatan dan langsung menyerang, melakukannya dengan cepat dan bersih. Golden Claw bekerja sama dengannya dengan sangat tegas. Begitu kata-katanya jatuh, Golden Claw merentangkan tubuhnya yang besar dan menghalangi jalan Lady Silver Fox. Lady Silver Fox bereaksi cukup cepat dan mencoba melarikan diri dengan tergesa-gesa, tetapi bagaimana dia bisa melarikan diri dengan tubuh besar Golden Claw yang menghalanginya? Dengan jalannya yang terhalang oleh Golden Claw, Lady Silver Fox menjadi panik. Sementara itu, Yang Chen langsung mengeluarkan Blazing Sky Sacred Fire dan Blazing Fire Spirit Brush. Kuas dan tinta itu menyatu menjadi satu, langsung menyerbu ke arahnya. Apa ini? Lady Silver Fox tiba-tiba memucat, tidak percaya bahwa seorang pemuda di tingkat ketujuh alam bela diri sejati bisa memiliki begitu banyak trik di lengan bajunya. Dalam keputusasaan, Nyonya Silver Fox mengeluarkan cambuk hitamnya yang memancarkan sulur gas hitam dan langsung mengayunkannya ke arah Yang Chen. Patah. Dengan kekuatan puncak alam bela diri sejatinya, cambuknya berhasil mematahkan serangan tinta Yang Chen. Namun, hanya menghentikan serangan Yang Chen bukanlah akhir. Golden Claw dipanggil bukan hanya untuk menghalangi pelariannya. Begitu Lady Silver Fox menargetkan Yang Chen, Golden Claw langsung mengayunkan ekornya, dengan brutal mencambuk tubuhnya dengan tubuhnya yang besar. Lady Silver Fox memuntahkan darah, sudah terluka parah akibat kekuatan kasar Golden Claw. Tanpa ragu, Yang Chen mengeluarkan metode 5 petir yang benar. 5 petir menyambar Lady Silver Fox yang sudah terluka parah. Bagaimana dia bisa bertahan melawan teknik Yang Chen? Dia disambar oleh kelima petir itu, dan setelah berteriak, dia kehilangan semua jejak kehidupan dan berubah menjadi mayat. Rubah perak di tangannya juga terjatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, dan hidup atau matinya tidak diketahui. Yang Chen tidak memperhatikan hal ini. Setelah berurusan dengan Lady Silver Fox, dia membalikkan tubuhnya. "Saudara Yang," Zhang Yonglin berkata dengan wajah gembira, "Saudara Yang, aku tidak menyangka kamu begitu kuat." Yang Chen tersenyum, "Begitukah? Itu hanya sedikit keterampilan. Cepat atau lambat, kamu juga akan sekuat ini. Benarkah? Bisakah aku juga menjadi orang yang kuat seperti kakak Yang?" Zhang Yonglin sangat gembira, wajahnya penuh harapan. Setelah menyaksikan kekuatan Yang Chen tadi, dia menetapkan mimpinya sendiri. Yang Chen tertawa, "Tentu saja bisa. Teruslah bekerja keras." Saat keduanya sedang berbicara, Han Zeng, yang sudah sedikit pulih dari luka-lukanya, berdiri dan meminta maaf dengan rasa bersalah, Tuan Muda Yang, awalnya memang salahku. Aku minta maaf padamu. Jika kau ingin memukul, memarahi, atau menghukumku, lakukan saja." Bab 943, Rubah Perak. Mendengar perkataan Han Zeng, Yang Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Sudah cukup, Han Zeng. Aku akui aku sedikit kesal saat kau meragukanku, tetapi tidak salah untuk bersikap hati-hati. Ditambah lagi, aku mengagumi tekadmu untuk melindungi Zhang Yonglin. Jika bukan karena ini, hidupmu mungkin bukan milikmu hari ini." Han Zeng mendesah dalam hati, tidak pernah menyangka kalau jalan yang disangka semua orang akan membawa pada kelangsungan hidup, malah berakhir menjadi bencana total. Awalnya ia yakin kematian mereka sudah pasti, tetapi karena takdir, ia berhasil lolos. Sungguh, tidak ada yang bisa diprediksi. "Saudara Yang, Anda berasal dari mana?" tanya Zhang Yonglin. Han Zeng segera memarahi, "Tuan Muda, Anda tidak bisa begitu saja mengorek latar belakang Tuan Muda Yang." Yang Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, "Han Zeng, tidak perlu begitu. Zhang Yonglin dan aku punya ikatan yang kuat. Karena dia bermaksud baik padaku, aku tidak punya niat buruk padanya. Tapi bagaimanapun juga, Zhang Yonglin, kau harus ingat bahwa kata-kata Han Zeng adalah nasihat yang baik. Simpanlah di hatimu di masa depan. Mengenai asal-usulku, jangan tanya lagi, itu bukan sesuatu yang bisa kujelaskan dalam beberapa kata." "Oh, Saudara Yang, saya mengerti." Zhang Yonglin dengan patuh berhenti bertanya.
Melihat Yang Chen benar-benar tidak punya niat jahat, Han Zeng menghela napas lega. Berpengalaman dalam hidup, dia tahu bahwa orang-orang seperti Yang Chen, yang bepergian melewati angin dan debu, paling peka terhadap orang asing yang bertanya tentang masa lalu mereka. Orang-orang seperti itu mungkin membawa cerita-cerita hebat dan tidak akan pernah dengan santai mengungkapkan asal-usul mereka. Yang Chen berkata, selanjutnya, kita tidak jauh dari Kabupaten Changfeng. Kita bertiga harus bepergian bersama. Itu akan sangat bagus. Han Zeng tentu saja tidak keberatan, dan dengan adanya Yang Chen di dekatnya, perjalanan mereka pasti akan jauh lebih aman. Yang Chen tersenyum dan berkata, kalau begitu, saudara Cakar Emas, kamu juga harus kembali. Alih-alih segera kembali ke ruang Sungai Delapan Ujung, Golden Claw dengan canggung menjawab, Tuan Muda, saya punya firasat ada sesuatu yang tidak beres. Mendengar ini, ekspresi Yang Chen menjadi serius. Dia mungkin meragukan kata-kata orang lain, tetapi tidak dengan Golden Claw. Jika Golden Claw mengatakan ada yang tidak beres, pasti ada sesuatu yang tidak normal terjadi. Yang Chen bertanya, ada apa? Aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, tapi ada yang aneh, seperti ada yang memata-matai kita. Ucap Golden Claw dengan gelisah. Yang Chen mengamati sekeliling, jiwanya terpancar keluar. Daerah itu kosong, hanya ada beberapa orang dan tidak ada orang lain. Secara naluriah, Yang Chen merasa bahwa ini ada hubungannya dengan Lady Silver Fox. Namun, dia yakin bahwa Lady Silver Fox sudah mati. Jika demikian, apa masalahnya? Yang Chen berpikir dengan hati-hati, meninjau setiap detail, dari saat dia mengambil tindakan hingga kematian Lady Silver Fox, dan menyaringnya dalam pikirannya. Nona rubah perak, rubah perak, benar juga, aku hampir lupa. Nona rubah perak sedang menggendong rubah perak di tangannya, dan aku belum memastikan apakah rubah itu masih hidup atau sudah mati. Yang Chen berpikir dalam hati. Segera, dia memerintahkan Zhang Yonglin dan Han Zeng, kalian berdua, diam di tempat dan jangan bergerak. Baik, Tuan Muda Yang. Melihat Yang Chen begitu serius, Han Zeng tahu bahwa ini bukan masalah sepele, dan dengan cepat menjaga Zhang Yonglin dengan ketat. Yang Chen berjalan mendekati mayat Lady Silver Fox dalam beberapa langkah. Silver Fox tergeletak di sebelahnya. Tuan Muda, rubah ini pasti sudah mati. Ketika aku pertama kali mencambuk Nona rubah perak dengan ekorku, goncangan yang kuat sudah cukup untuk membunuh rubah kecil ini. Golden Claw berkata dengan percaya diri, dan lihat, tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Pasti sudah mati total. Itu mungkin tidak selalu terjadi. Rubah memang jago berpura-pura mati, tapi aku belum pernah mendengar spesies rubah perak, Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Apakah itu jenis rubah baru yang lahir saat ia menjalani kelahiran kembali? Ia yakin ingatannya benar. Belum pernah ada spesies rubah perak sebelumnya. Terlepas dari apakah Silver Fox benar-benar mati atau hanya pura-pura mati, ia harus memastikannya. Dengan mengingat hal itu, Yang Chen menyelimuti telapak tangannya dengan guntur dan kilat, bersiap menggunakan telapak guntur untuk memberikan pukulan telak pada rubah perak itu. Telapak gunturnya turun dalam sekejap, tetapi begitu mendarat, rubah perak itu lenyap begitu saja. Segera setelah itu, rubah kecil itu berlari dengan kecepatan luar biasa, mencoba melarikan diri. Aku tahu itu kamu, rubah. Kemana kamu pikir kamu akan pergi? Kekuatan terbesar Yang Chen terletak pada pengejaran. Flourishing Starfire-nya dapat menyebar hingga beberapa puluh kilometer dengan kecepatan tercepatnya. Dengan satu pikiran saja, Flourishing Starfire miliknya meluas dengan cepat ke segala arah, menghalangi rute pelarian Silver Fox. Silver Fox mencicit beberapa kali, mempertahankan diri terhadap Flourishing Starfire, sementara ekor raksasa Golden Claw menukik turun dari langit. Cakar emas, selamatkan nyawanya. Yang Chen berseru, mungkin itu berguna. Golden Claw secara alami menuruti Yang Chen. Saat kata-kata Yang Chen jatuh, kekuatan serangan ekornya sedikit berkurang, tetapi masih sangat kuat. Begitu ekornya terlepas, Yang Chen segera meraih Silver Fox yang hampir mati, mengamankannya dengan trukinya dan menatapnya dengan saksama. Tuan Muda, bukankah itu hanya rubah iblis biasa? Bunuh saja, kenapa repot-repot membiarkannya hidup? Golden Claw mengungkapkan kebingungannya. Yang Chen mengerutkan kening dan menjawab, awalnya aku juga berpikir begitu,
Tetapi tidakkah kau menyadari bahwa ketika Silver Fox baru saja mencoba melarikan diri, ia tidak menggunakan kekuatan binatang iblis? Golden Claw terkejut mendengar kata-kata Yang Chen dan mulai mengingat apa yang telah terjadi. Ketika manusia mencoba melarikan diri atau melawan, mereka menggunakan ki sejati. Meskipun binatang iblis berbeda, mereka tetap memiliki kekuatan eksklusif, yang membedakan mereka dari manusia. Namun, Yang Chen telah mengamati dengan saksama bahwa rubah perak tidak menggunakan kekuatan manusia atau binatang iblis saat melarikan diri. Tuan muda, sekarang setelah Anda menyebutkannya, tampaknya Silver Fox memang tidak menggunakan kekuatan binatang iblis tadi. Golden Claw mengakui, kau benar, kalau aku tidak salah, Silver Fox ini hanya penyamaran dan bukan bentuk aslinya. Yang Chen menyimpulkan, apa maksudmu? Apa yang sedang terjadi? Tanya Golden Claw dengan bingung. Yang Chen menyipitkan matanya, jiwanya menyelimuti tubuh Silver Fox. Saat jiwanya menyelimuti Silver Fox, Yang Chen sedikit menggigil. Cakar emas, bawa rubah perak ini kembali ke ruang sungai 8 ujung. Yang Chen dengan dingin memberi perintah, awasi terus rubah perak ini. Baik, Tuan muda. Golden Claw tidak mengerti apa maksud Yang Chen, tetapi ia mengambil Silver Fox dan langsung kembali ke ruang sungai 8 ekstremitas yang mengalir, menghilang dari pandangan. Bab 944, tiba di gerbang Luosheng. Han Zeng dan Zhang Yonglin tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan yang pertama bertanya, Tuan muda Yang, apa ini? Ekspresi Yang Chen tetap tidak berubah, dan dia berkata dengan tenang, oh, tidak apa-apa, hanya masalah sepele. Zhang Yonglin tidak mengerti, tetapi Han Zeng dapat melihat bahwa masalah ini sangat penting, dan Yang Chen tidak berniat untuk membahasnya dengannya. Han Zeng mengalihkan topik pembicaraan dan pura-pura tidak tahu, lalu apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Yang Chen sedikit menghargai Han Zeng, setidaknya Han Zeng memiliki sedikit kebijaksanaan. Karena dia tidak ingin membicarakannya, pihak lain juga tidak menyebutkannya. Untuk saat ini, Yang Chen berkata, tentu saja, kita akan menuju ke Kabupaten Changfeng dulu. Kalau begitu, kita harus berani mengikuti Tuan Muda Yang, kata Han Zeng buru-buru. Haha, tidak perlu bersikap kurang ajar. Aku memang berencana untuk menumpang dengan kalian. Baiklah, jangan buang waktu lagi untuk bicara. Ayo pergi. Yang Chen melambaikan lengan bajunya dan berjalan di depan. Jadi, 10 hari kemudian, Yang Chen tiba di sebuah kota bernama Hurichane City, yang sudah berada dalam yurisdiksi Kabupaten Changfeng. Sebelum tiba, ia telah berpisah dengan Zhang Yonglin dan Han Zeng. Yang Chen telah mengetahui sedikit tentang situasi Zhang Yonglin. Asosiasi perdagangan keluarga Zhang miliknya berasal dari sebuah kota kecil bernama Kota Jin. Asosiasi perdagangan keluarga Zhang dulunya adalah yang teratas, dan namanya terkenal di Kota Jin. Berkat model bisnis yang baik dan kebaikan keluarga Zhang, asosiasi perdagangan mereka menjadi makmur. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan lain telah muncul, yang dikenal sebagai Asosiasi Perdagangan Yinhu, yang merupakan tempat Lady Yinhu berada. Kelahiran Asosiasi Perdagangan Yinhu agak tidak dapat dijelaskan, dan mereka tampaknya muncul begitu saja. Setelah berdiri, Asosiasi Perdagangan Yinhu berkembang pesat seperti air minum. Akhirnya menjadi pesaing terbesar keluarga Zhang. Semua orang mengira bahwa Nyonya Yinhu bukanlah orang jahat, tetapi ternyata itu hanya ilusi. Nyonya Yinhu memperluas cengkeramannya ke Asosiasi Perdagangan keluarga Zhang dan akhirnya membunuh orang tua Zhang Yonglin melalui konspirasi. Dia juga menyebabkan kekacauan di Asosiasi Perdagangan keluarga Zhang, memaksa Zhang Yonglin dan pengawalnya yang setia, Han Zeng, meninggalkan kota Jin dan mencari perlindungan di daerah Changfeng. Yang Chen bertemu dengan para kerabat ini, meskipun mereka bukan kekuatan yang kuat, mereka memiliki beberapa standar. Apa yang terjadi setelahnya tidak ada hubungannya dengan dia. Setelah mengantarkan Zhang Yonglin kepada para kerabatnya, dia pergi sendiri. Lagi pula, Zhang Yonglin punya tujuan, dan dia pun punya tujuan. Tujuannya datang ke Kabupaten Changfeng, tentu saja, gerbang Luosheng. Dengan kemampuanku, tidak mudah untuk pergi langsung melintasi 42 kabupaten barat dan menuju ke wilayah ibu kota pusat. Wilayah ibu kota pusat adalah yang paling makmur, dan ada banyak bencana alam dan kesulitan di sepanjang jalan.
Gerbang Luoseng tidak diragukan lagi adalah tempat yang tepat bagiku untuk berlabuh terlebih dahulu dan mengamati situasi. Dia diberi dua pilihan oleh Kaisar Baiwei. Gerbang Luoseng adalah batu loncatan. Setelah ia memangku jabatan sebagai pemimpin sekte, ia dapat pergi kapan saja atau tetap tinggal di gerbang Luoseng. Semua itu tergantung pada pilihannya. Awalnya, Yang Chen ingin menggunakan gerbang Luoseng sebagai batu loncatan, tetapi setelah berpikir lama, ia memutuskan untuk menilai situasinya terlebih dahulu. Jika memungkinkan, ia mungkin perlu tinggal di gerbang Luoseng untuk sementara waktu. Gerbang Luoseng, Yang Chen membentangkan peta dan mulai mencari. Kota badai tidak terlalu besar. Seperti banyak kota lain di Kabupaten Changfeng, gerbang Luoseng dianggap sebagai salah satu kekuatan teratas di kota badai. Setelah bertanya sebentar, Yang Chen menemukan lokasi gerbang Luoseng. Patung singa raksasa berdiri di depan gerbang Luoseng, dan penjaga alam bela diri Yuan berdiri di pintu masuk. Para penjaga alam bela diri Yuan memandang sekeliling dengan bangga, tidak menganggap serius orang lain. Mereka tidak dapat disalahkan atas hal ini, karena pengaruh gerbang Luoseng di kota badai memang sangat hebat. Siapa di sana? Para penjaga dengan cepat melihat Yang Chen mendekat. Yang Chen berkata dengan sopan, "Ini token saya, tolong berikan kepada para tetua yang bertugas di gerbang Luoseng. Mereka akan tahu apa yang terjadi saat mereka melihatnya." Sambil berbicara, Yang Chen mengeluarkan token Kaisar Baiwei. Para penjaga saling memandang dengan skeptis saat mereka mengamati token tersebut. Mereka tertawa mengejek, "Nak, apakah kau mencoba membodohi kami? Pergilah. Kau pikir token berarti kau memiliki status tinggi? Jangan buang-buang waktu kami, keluarlah dari sini, kami sedang sibuk." Saat mereka berbicara, para penjaga tertawa meremehkan. Anak itu berani mengeluarkan benda seperti itu. Apakah dia pikir dia bisa masuk ke gerbang Luoseng begitu saja? Apakah dia meremehkan kita? Wajah Yang Chen menjadi gelap saat dia menyaksikan pemandangan itu. "Nak, enyahlah. Oh, ekspresimu terlihat sangat jelek. Ya, kau ingin berkelahi atau apa? Kamu tidak layak." Yang Chen melepaskan auranya, seolah-olah ada sepasang tangan tak terlihat yang mencengkeram leher setiap penjaga. Setiap penjaga yang baru saja mengejeknya tiba-tiba terangkat oleh ki sejatinya. Mereka mencengkeram tenggorokan mereka, terengah-engah dan berjuang untuk bernapas. Alam bela diri sejati. Dia adalah seniman bela diri alam bela diri sejati. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seseorang yang masih muda bisa mencapai alam bela diri sejati? Semua penjaga tampak ketakutan dan pucat. "Tolong ampuni kami, tolong ampuni kami. Tuan, kami buta dan tidak menyadari kebesaranmu. Kami hanyalah anjing rendahan yang tidak tahu apa-apa. Tolong, biarkan kami pergi." Para penjaga memohon dengan getir. Yang Chen menatap mereka dengan dingin dan mulai mengamati gerbang Luoseng. Tampaknya Kaisar Baiwei tidak hanya ingin membantunya, tetapi juga ingin dia memperbaiki gerbang Luoseng. Kalau tidak, mengingat situasi saat ini, bahkan para penjaga gerbang Luoseng berani bertindak begitu arogan dan memandang rendah orang lain, jelaslah bahwa situasi internal sekte tersebut menjadi semakin kacau. Yang Chen menjatuhkan para pengawal yang hampir mati lemas. Namun, tindakannya telah membuat para petinggi di gerbang Luoseng khawatir. Pada saat itu, seorang lelaki tua, yang mengenakan pakaian wanita menggoda, berjalan mendekat. Sambil berjalan, ia menggoda wanita itu, membuatnya tertawa. Wajahnya dipenuhi dengan senyum cabul, menunjukkan kebejatannya yang luar biasa. "Hentikan, dasar nakal. Kita selesaikan urusan dulu. Setelah itu, kau boleh berpesta." Wanita menggoda itu terkekeh dan meringkuk dalam pelukan lelaki tua itu, wajahnya memerah. Penatua berambut putih itu baru menyadari Yang Chen setelah berbicara dan berteriak, "Siapa kamu, nak?" Yang Chen menjawab, "Apa posisimu di gerbang Luoseng?" "Saya Master Wu, seorang tetua dari gerbang Luoseng. Apakah Anda tidak mengenali saya?" Orang tua itu sangat marah. Yang Chen menatap lelaki tua berambut putih itu dan menjadi lebih yakin akan penilaiannya. Gerbang Luoseng ini benar-benar bejat. Seorang tetua selalu menggendong seorang wanita di lengannya, menuruti hawa nafsu. Sekte seperti itu akan segera berada di ambang kehancuran.